Universitas Teknologi Yogyakarta, universitas terdepan di Yogyakarta yang berbasis teknologi masa kini guna membangun inklusivitas untuk kita semua. Maka dari itu, Bidang 4 hadir sebagai pelopor ekosistem di kampus yang bergerak di bidang kreativitas, kewirausahaan, dan juga pengabdian masyarakat. Eits, tapi bentar dulu, kita intro dulu gak sih? Ouch. Boleh dong Pak, perkenalan dulu nih kepada teman-teman mahasiswa. Halo, perkenalkan saya Puji Tomo selaku Kepala Bidang Kewirausahaan. Udah gitu ya? Yuk. Oke. Perkenalkan, nama saya Akbar Prayambudi. Oke, pertama kita ke Wakil Rektor Bidang 4. Bagaimana Pak? Ouch. Udah mulai Pak. Mulai. Apa yang saya pegang ini adalah produk inovasi. Produk inovasi ini hadir karena ada kebutuhan solusi dari masyarakat. Bidang 4 UTY sangat concern kepada pemberian solusi-solusi yang praktis, yang tepat guna bagi masyarakat. Nah, perkenalkan, nama saya Hendriawan Ahmad. Saya selaku Wakil Rektor 4 Universitas Teknologi Yogyakarta yang bertanggung jawab dalam seluruh pengelolaan program kreativitas, kewirausahaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Jika kalian ingin tahu apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di bidang 4, simak pertanyaan-pertanyaan diskusi yang akan kita sajikan setelah ini. Tanya jawab ya Pak? Oh, oke. Pasti. Masuk ke tanya jawab nih Pak. Masuk ke pertanyaan pertama. Apa saja tanggung jawab dari bidang 4 UTY? Wakil Rektor 4 UTY itu bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan pengelolaan program kreativitas, kewirausahaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Program kreativitas bertujuan adalah untuk menumbuhkan, mengembangkan ekosistem kreatif di seluruh sivitas akademika UTY. Kemudian program kewirausahaan itu adalah bertujuan untuk menumbuhkan juga ekosistem entrepreneur. Jadi bagaimana sense of entrepreneur sivitas akademika UTY itu berkembang cukup besar begitu ya, sehingga akan menghasilkan entrepreneur di alumni maupun sivitas akademika UTY. Nah, kemudian yang ketiga adalah program pengabdian kepada masyarakat. Di sini bagaimana hasil dari creative thinking tadi di entitas-entitas kreatif tadi, kemudian bagaimana hasil dari inkubasi bisnis yang dikembangkan pada program kewirausahaan itu bisa berdampak kepada masyarakat. Jadi bisa jadi nanti mendampingkan UMKM, bisa jadi nanti menghasilkan produk teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sepenuhnya. Nah, masuk ke pertanyaan kedua. Gimana sih Pak gambaran tentang roadmap program-program di bidang 4 UTY itu gimana? Oke, bidang 4 UTY itu memiliki 4 sasaran, yaitu yang pertama kita mengembangkan infrastruktur, kemudian yang kedua kita mengembangkan ekosistem kreatif, yang ketiga kita menghasilkan produk, ya, kemudian yang keempat adalah sustainability. Jadi pengembangan infrastruktur sudah kita lakukan dan sudah berhasil, terbukti saat ini kita berada di fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh TY gitu ya, dan dikelola oleh bidang 4, dan ini cukup membantu sekali aktivitas di bidang 4. Kemudian selanjutnya saat ini kita sudah proses ya membangun ekosistem kreatif, dan ini sudah terbukti dengan banyak sekali entitas-entitas kreatif maupun entrepreneur yang beraktivitas di infrastruktur yang sudah kita deploy. Program spesifiknya nih Pak, apa aja di bidang 4 UTY Pak? Oke, secara detail nanti akan ada sesi penyampaian oleh kepala bidang ya. Jadi di bidang 4 itu sendiri, wakil rektor itu ada memiliki 3 kepala bidang. Kepala bidang yang pertama adalah Kabid Kreativitas, ya, di mana Kabid itu ya memang bertugas untuk memberikan kreatif event, ya, menciptakan kreatif event yang itu memang menghidupkan ekosistem kreatif. Kemudian Kabid Kewirausahaan itu bagaimana bisa menghidupkan ekosistem entrepreneur begitu ya, mendampingkan UMKM, inkubasi bisnis untuk mahasiswa maupun dosen dan seterusnya. Dan kemudian ada Kabid Pengabdian kepada Masyarakat yang bertugas untuk membuat kreatif event juga ya, yang itu adalah muara dari 2 sebelumnya tadi. Bagaimana teknologi tepat guna itu bisa disalurkan kepada masyarakat, bagaimana inkubasi bisnis yang kita create itu bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat dan seterusnya. Saya rasa nanti detailnya akan kita simak langsung dari pemaparan para kabid. Sekarang aja nggak sih Pak? Langsung Pak? Boleh. Langsung Pak. Oke, nah itu dari Wakil Rektor Bidang 4. Gimana? Masih kurang lengkap? Nih, ada beberapa bidang lagi deh yang kita mau wawancarain. Ada Pak Hendro selaku bidang kreativitas, Pak Puji selaku bidang kewirausahaan, dan juga Pak Akbar selaku bidang pengabdian masyarakat. Nah ini udah di-spill juga sama Pak Hendri tadi. Kita ulik satu-satu kali ya. Cus! Boleh dong Pak, perkenalan dulu nih kepada teman-teman mahasiswa.
Boleh, perkenalkan. Saya Hendro, saya Kepala Bidang Kreativitas dan Inovasi di Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana kampus ini mendukung pengembangan prototipe atau proyek teknologi dari ide hingga implementasi nyata? Oh, tentu saja kami kampus menyediakan fasilitas yang disebut sebagai Fast Lab atau bisa disebut juga sebagai Fab Lab. Itu adalah tempat untuk teman-teman mengkreasikan dari segi ide maupun juga dari segi prototipe untuk kemudian menjadi proyek yang nyata. Misalkan saja seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian juga ada alat 3D print di sini juga. Kemudian juga ada laser cutting di sebelah sana. Seperti itu. Lanjut Pak, apa saja program atau inisiatif yang ada untuk menghubungkan mahasiswa dengan para ahli teknologi, peneliti, atau praktisi industri untuk berkolaborasi dalam proyek inovatif? Kami rutin mengadakan webinar tentang expert talk, di mana para praktisi, para ahlinya, mereka akan menceritakan atau mengajak mahasiswa mempelajari sebuah proyek begitu. Kami juga ada sebuah workshop yang mana nanti menghadirkan atau mengajak mahasiswa untuk belajar bersama-sama. Nah Pak, apakah ada program atau skema pendanaan dari pemerintah itu untuk mendukung proyek inovasi teknologi mahasiswa? Nah, ada nih namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, di mana di program ini ada dua jenis, yaitu pendanaan dan juga insentif. Nah, ini tentunya sangat menarik sekali, teman-teman bisa mengikutinya. Dan kami dari UCH, dari UTY, itu membuka atau ada sesi pendampingan untuk kegiatan ini. Bagaimana kampus ini mempromosikan kolaborasi lintas disiplin ilmu untuk menciptakan solusi teknologi yang lebih kreatif dan inovatif? Ada beberapa produk yang bisa kamu lihat, salah satunya ini ada virtual reality yang dihasilkan dari kolaborasi dosen dan mahasiswa. Boleh coba nggak Pak? Boleh. Oh boleh, langsung coba Pak. Oke, coba langsung dipakai Pak. Boleh, silakan langsung dipakai aja. Bisa saya bantu ya? Iya, boleh Pak. Pak, kok nggak ada Pak? Nah, ini belum nyala, Mas. Oh, belum nyala? Iya. Udah nyala ini Pak? Oke, belum Pak? Coba, sebentar saya nyalakan dulu ya. Oke, ya, oke, sudah. Pak! Enggak Pak, nggak ada Pak, tetap nggak ada Pak. Lanjut. Nah itu dari Pak Hendro selaku bidang kreativitas. Sekarang kita lanjut ke Pak Puji selaku bidang kewirausahaan. Halo, perkenalkan saya Puji Tomo selaku Kepala Bidang Perusahaan Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke Pak, masuk ke pertanyaan pertama. Kira-kira apa sih IBIS UTY itu dan apa aja programnya gitu Pak? Oke, selama ini ya, di bidang perusahaan itu kami ada 4 program utama. Di yang pertama itu kami sebagai koordinator mata kuliah universitas, yaitu Inovasi dan Kewirausahaan. Jadi teman-teman mahasiswa di Universitas Teknologi Jakarta itu wajib untuk mengambil mata kuliah kewirausahaan dan kami sebagai koordinatornya. Dan salah satu yang menarik ya di mata kuliah Inovasi dan Kewirausahaan itu adalah teman-teman belajar untuk bikin produk kewirausahaan yang nanti biasanya di akhir tuh kita adakan expo teman-teman. Jadi expo di mana nanti akan ada pembeli, penjual, rame lah kayak gitu. Kemudian yang kedua itu kami ada program namanya inkubasi bisnis. Jadi teman-teman mahasiswa UTY yang punya usaha dan mau belajar untuk menaikkan level usahanya, nah kami punya ekosistem yang mendukungnya melalui serangkaian program inkubasi bisnis. Jadi mulai oprek rekrutmen, kemudian pelatihan, ada workshop, kemudian terakhir biasanya kita akan monitoring ya. Dan itu sekitar mungkin bisa 1-2 tahun ke depan kayak gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga itu kami ada program namanya pengembangan prestasi. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis dan bisnisnya mau ikut kompetisi bisnis plan atau mungkin kompetisi bisnis baik di tingkat nasional, internasional, nah itu bisa banget teman-teman bisa datang nih di IBIS ya atau di kewirausahaan. Nah di situ kita akan dampingi teman-teman untuk ikut lomba. Dan yang terakhir itu kita ada namanya layanan sosial, di mana teman-teman di bidang kewirausahaan itu punya tujuan mulia untuk mendukung UMKM ya yang ada di sekitar kampus lah teman-teman, di DIY ya teman-teman, seperti itu. Jadi biasanya kita setiap tahun ada acara puncak ya dari bidang kewirausahaan, itu namanya UTY Growpad Expo ya, di mana UTY Growpad ini adalah untuk sebagai wahana teman-teman mahasiswa ya yang sudah dibekali ya ilmu di mata kuliah kewirausahaan untuk bisa memperkenalkan produknya, untuk berkompetisi
diskusi dan untuk kolaborasi ya antara masing-masing mahasiswa di berbagai program studi ya. Jadi mungkin harusnya teman-teman ya silakan ya bisa ikut aja setiap tahun di bulan Desember biasanya seperti itu. Oke, ketawa dulu dong Pak. Oke, lanjut. Tadi Pak Puji, sekarang Pak Akbar selaku bidang pengabdian masyarakat. Gimana Pak untuk bidang pengabdian masyarakat? Pak, halo? Ini Pak. Mulai Pak, mulai. Oke. Perkenalkan, nama saya Akbar Prayambudi. Di sini saya sebagai Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat Universitas Teknologi Yogyakarta. Salam kenal ya. Masih ke pertanyaan pertama Pak, bagaimana kampus ini memfasilitasi mahasiswa dalam mengidentifikasi dan memahami kebutuhan masyarakat yang dapat diatasi melalui proyek pengabdian yang kreatif? Oke. Jadi, bidang pengabdian masyarakat itu menginisiasi FGD, Focus Group Discussion, dengan menerapkan kerjasama antara triple helix. Yang pertama ada dari instansi akademisi, yaitu kampus kita, kampus UTY. Yang kedua dari pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ya kan. Terus kemudian yang ketiga masyarakat, seluruh elemen masyarakat itu saling berkolaborasi. Terus kemudian kita bekerja sama dalam kegiatan bidang pengabdian masyarakat. Tanya selanjutnya Pak, apakah kampus ini memiliki program atau inisiatif dalam mendukung kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan juga komunitas lokal untuk menciptakan solusi yang sustainable atau berkelanjutan? Jadi bidang pengabdian masyarakat itu hasil dari FGD tadi, itu tuh ada outputnya, ada kerjasamanya dengan dosen dan mahasiswa. Contoh kayak kegiatan yang beberapa kami sudah lakukan, itu kita membuat sebuah master plan Science Technopark di Kebumen, terus kemudian ini juga yang baru aja jadi di master plan Kelurahan Gedung Keris, dan beberapa banyak kegiatan master plan lagi yang lainnya. Itu merupakan kegiatan-kegiatan yang sedang kami lakukan. Selanjutnya Pak, apakah ada peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan atas kontribusi mereka dalam proyek pengabdian kepada masyarakat? Seperti yang sudah dilakukan beberapa mahasiswa, itu sebuah penghargaan berupa SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, terus kemudian itu bisa digunakan untuk poin 10++. Pak, di pengabdian masyarakat kan salah satunya ada PPK Ormawa yang mengurusnya Bapak sendiri ya Pak? Ya, di sini saya selaku operator ya, memfasilitasi mahasiswa dalam berkegiatan, terus mengkomunikasikan kegiatan itu ke kampus sebagai kepanjang tanganan kampus ke mahasiswa. Ya, katanya itu dapatnya dananya banyak ya Pak? Wah, lumayan. Alhamdulillah. Tapi itu nggak boleh diiniin dana sendiri apa buat sendiri ya Pak? Itu buat masyarakat ya Pak? Iya, buat masyarakat. Nggak boleh mahasiswa nyomot itu untuk beli sepatu, nggak boleh. Harus untuk masyarakat. Last question Pak. Oke. Bagaimana kampus ini memastikan bahwa proyek pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa itu berdampak positif dan berkelanjutan bagi komunitas atau masyarakat yang dilayani? Oke, jadi kita memiliki beberapa fase. Dalam kegiatan itu ada berfase-fase. Kan kegiatan itu kerjasamanya antar prodi, bahkan lintas universitas. Itu kita memiliki beberapa fase. Misalkan pengembangan suatu kawasan, terus kemudian ekonomi kerakyatannya kita bangun, sama digital teknologinya. Dari semua itu kita bangun, yang mana akan menghasilkan kebermanfaatan yang besar untuk masyarakat, yang tentunya arahnya ke kesejahteraan masyarakat. Nah, itu dia terkait dengan ada apa aja sih di bidang 4. Ya, yang tadi itu yang udah dijelasin. Kira-kira kamu udah paham belum? Kalau belum paham, nah nanti kamu coba masuk ke ruangan kami ya. Ruangan gedungnya ada di depan kelas E02 atau di gedung UC, UTY Kreatif. Di situ banyak banget fasilitas kita semua yang bisa kamu pakai. Mulai dari ruangan think tank room, prototyping room, sampai coworking space. Nah, cocok banget kan buat kamu yang mau tugas kuliah tipis-tipis gitu. Hahaha. Oke, itu aja dari aku selaku narator kondang. Jadi dari kamu semua udah paham kan apa itu bidang 4? Bisa putar ulang lagi aja videonya, nanti bisa paham kok. Itu aja, sekian dari aku. Aku selaku narator, terima kasih. Salam kenal semuanya.